Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Kami dari kelompok 6, program studi pendidikan ekonomi kelas 2A yang beranggotakan Atika, Fridayani, Hanna, Harrington dan Regita akan memaparkan sebuah materi pembelajaran dari mata kuliah teori ekonomi mikro mengenai teori produksi Cobb-Douglas. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih teori produksi Cobb-Douglas itu? Menurut Putong, fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebuah fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana satu variabel disebut sebagai dependent variable atau Y, dan variabel yang lain disebut sebagai independent variable atau X, di mana penyelesaian hubungan keduanya biasanya dilakukan dengan cara regresi, yakni variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. Fungsi ini sering digunakan oleh para peneliti dalam melakukan penelitiannya. Fungsi ini diperkenalkan pertama kali oleh Cobb dan Douglas pada tahun 1928 melalui artikel majalah ilmiah American Economic Review 18 dengan judul A Theory of Production. Adapun syarat penggunaan fungsi ini yaitu yang pertama, tidak ada pengamatan yang bernilai nol. Yang kedua, diasumsikan tidak ada perbedaan teknologi pada setiap pengamatan dalam fungsi produksi. Yang ketiga, setiap variabel X adalah perfect competition. Dan yang terakhir, perbedaan lokasi sudah tercakup dalam kesalahan. Fungsi produksi Cobb-Douglas ini sering digunakan dalam penelitian karena memiliki kelebihan yang pertama, bersifat sederhana dan mudah dalam penerapannya. Yang kedua, mampu menggambarkan keadaan skala hasil atau return to scale, baik sedang meningkat, tetap, ataupun menurun. Ketiga, koefisien dari fungsi ini secara langsung menggambarkan elastisitas produksi dari setiap input yang digunakan. Dan yang keempat, koefisien intercept-nya menggambarkan efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output dari sistem produksi yang sedang dikaji. Adapun kelemahannya diantaranya yaitu yang pertama, spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas produksi yang negatif. Yang kedua, kesalahan pengukuran variabel akan menyebabkan besar elastisitas menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan yang ketiga, bias terhadap variabel manajemen. Adapun bentuk perhitungan fungsi produksi Cobb-Douglas dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita membahas mengenai analisa pendekatan Cobb-Douglas. Yang pertama, analisa efisiensi proses produksi. Efisiensi merupakan penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan jumlah produksi sebesar-besarnya tanpa melupakan kualitas dari produk yang dihasilkan. Efisiensi proses produksi dapat dilihat dari koefisien intercept fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu indeks efisiensi sama dengan EA. Yang kedua yaitu elastisitas produksi parsial. Hal ini berkenaan dengan input tertentu yang menjadi ukuran perubahan proporsional pada inputnya ketika input lainnya bersifat konstan. Sebelum elastisitas produksi parsial ini dihitung, kita terlebih dahulu harus mencari total physical product, average physical product, dan marginal physical product. Yang ketiga yaitu return to scale. Jika kenaikan yang proporsional dalam output kemungkinan lebih besar daripada kenaikan dalam input, maka tingkat pengembalian terhadap skala meningkat. Sedangkan, jika output lebih kecil dari proporsi kenaikan input, maka tingkat pengembalian terhadap suatu skala itu akan menurun. Berikutnya kita akan membahas mengenai elastisitas produksi dan return to scale dalam produksi Cobb-Douglas. Elastisitas produksi adalah konsep yang digunakan untuk mengubah tingkat output akibat dari penggunaan input. Apabila nilai elastisitas modal lebih besar daripada nilai elastisitas tenaga kerja, maka proses produksi lebih bersifat padat modal, begitu juga sebaliknya. Koefisien dari fungsi produksi Cobb-Douglas secara langsung menggambarkan elastisitas produksi dari setiap input yang digunakan dan dipertimbangkan untuk dikaji dalam fungsi produksi Cobb-Douglas. Elastisitas produksi parsial berkenaan dengan input tertentu untuk menunjukkan perubahan proporsional pada inputnya, manakala input-input lainnya bersifat konstan. Yang berikutnya yaitu mengenai return to scale. Return to scale adalah derajat perubahan output apabila semua inputnya diubah dalam proporsi yang sama. Skala hasil perlu dihitung untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha yang diteliti mengikuti kaidah increasing, decreasing, atau constant return to scale.
Decreasing return to scale terjadi apabila perubahan output lebih besar dari perubahan input. Sedangkan constant return to scale terjadi apabila perubahan output sama dengan proporsi perubahan input. Sementara decreasing return to scale terjadi apabila perubahan output lebih kecil dari proporsi perubahan input. Demikianlah video yang bisa kami paparkan. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami juga mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau pengucapan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.